Shalom. Shalom. Pada dengar semuanya? Mukanya kemana? Nggak tahu, muka saya hilang. Cari muka dulu. Sunyong mesti lebih dempet sama Arfia, Sunyong, supaya kelihatan dua-duanya. Masing-masing punya handphone. Masing punya. Oh, masing-masing. Gimana Arfia lebih gaya dari kamu, lebih udah kelihatan. It's good bisa ketemu lagi. Cuma saya masih kehilangan Jane. Saya nggak percaya Jane sudah tidak lagi bersama dengan kita di sini. He's beautiful. Tugasnya Jane di dunia sudah kelar. Amen. Tangan sama Jane. On the other hand juga kita bersuka cita sebab kita tahu Jane sudah bersama dengan Tuhan pada saat ini. Ya, amin. Amin. Kau Inong ada di situ nggak? Kau Inong masuk nggak? Saya sudah tanya, tetapi dia bilang belum dulu. Oh, dia bilang belum dulu. Ingat deh. Oke, mari kita mulai dengan discussion kita atau renungan kita bersama menjelang Jumat Agung dan Easter yang akan kita rayakan bersama. Mari kita merenungkan pertama, mengapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk kita semua umat manusia? Mungkin ada yang bisa kasih jawaban? Kenapa? Menghapus dosa-dosa kita. Oke, menebus dosa kita manusia. Apalagi? Untuk membawa kita kembali ke dalam pangkuan Tuhan. Amen, betul. Ya. Ada lagi? Lagi Zoom, udah ikut. Diulangi pertanyaannya, Sunyong. Mengapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk kita semuanya, umat manusia? Untuk reconcile hubungan kita dengan Tuhan. Amen, betul. Jalan masuk ke Bapa sudah terbuka. Apalagi? Untuk kita semua mempunyai hope. Pengharapan, ya, benar. Saya kira untuk menyatukan seluruh umat yang Tuhan sayangi. Jadi, Amen. Jadi untuk supaya diharapkan semua bersatu di dalam Tuhan dan Tuhan sendiri yang menyampaikan hubungan antara manusia dan Allah dan Tuhan Bapa. Benar dengan pengorbanan Kristus. Amen. Apalagi? Karena kita semua telah berdosa. Maka upah dosa adalah maut. Dan Tuhan yang sudah bangkit, dengan pengorbanannya, kita semua nanti juga yang percaya bangkit dan hidup bersama Tuhan lagi. Amin. Amen. Ada lagi. Bagaimana dengan menguduskan kehidupan kita? Bagaimana lagi kita sekarang bebas dari hidup dalam kutuk, tapi dalam kasih karunia. Benar? Ya. Ya. Kalau kita perhatikan, semua yang tadi kita ucapkan adalah karena menebus dosa manusia, bebaskan kita dari cengkraman kuasa iblis, menguduskan hidup manusia, ada pintu jalan ke Bapa sudah terbuka, nggak ada lagi hidup dalam kutuk, tapi kita semua hidup dalam kasih karunia. Kalau kita perhatikan, itu semua pekerjaan Bapa, pekerjaan Tuhan untuk kita, benar nggak? Amin. Ya. Right? Tapi kalau kita sekarang baca dari Efesus 2 ayat 15-16, kita perhatikan perkara-perkara ini adalah yang bukan hanya Tuhan lakukan untuk kita, tapi untuk kita melakukan pekerjaan kita, melakukan kewajiban kita, melakukan tugas kita. Jadi ada berbeda dengan apa yang Tuhan lakukan dan sekarang apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita sendiri. Itu tertulis di Efesus 2 ayat 15-16. Mari coba kita baca sama-sama ya. Ada 3 poin yang penting yang kita perlu belajar dan perlu kerjakan dalam kehidupan kita. Sebab dengan matinya sebagai manusia, bersatu, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nomor 2, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan mengadakan damai sejahtera. Dan nomor 3, untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ada 3 hal yang
kita perlu lakukan dalam kehidupan kita supaya rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu terjadi. Nomor satu, kita perlu membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya dan ketentuannya dari kehidupan kita. Nomor dua, Tuhan telah menciptakan kita semuanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dengan mengadakan damai sejahtera. Itu nomor dua. Nomor tiga, memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh, artinya semua manusia dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Mari kita bersama-sama mengupas tiga hal ini agar kita benar-benar mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Amen. Amin. Nomor satu, Tuhan telah membatalkan hukum Taurat. Apa artinya ini bagi kehidupan kita masing-masing? Ada sebabnya, Pan. Mengapa Tuhan membatalkan hukum Taurat di dalam kehidupan kita? Portia, you want to say something there? Can you repeat that in English because I don't really get what you're saying. Okay. Why don't we have to live in a According to the law. according to The the law law? of Moses. Huh? Yeah. Why do we Why have don't to we have live to go according to live in a without the law anymore? to live a Christ life? Karena kita tidak hidup di dalam perjanjian lama sekarang kan. Amen. Itu betul satu. Kalau kita ingat hukum Taurat diberikan sewaktu manusia masih hidup dalam dosa, kan? Dalam perjanjian lama. Sebelum Tuhan Yesus disalib dan bangkit. Jadi saat itu mereka perlu satu guidance atau standar hidup. Nah, Tuhan ingin ini supaya mereka bisa mencapai itu. Apalagi? Karena kalau menurut hukum Taurat, kita tidak mungkin bisa menuruti seluruh hukum itu. 1 atau misalnya 5 bisa diturutin, nanti pasti 5 lainnya nggak bisa. 9 bisa diturutin, nanti 1 pasti nggak bisa. Jadi nggak mungkin bisa menuruti semua hukum Taurat itu. Jadi semua pasti akan nggak ada yang sempurna, nggak ada yang bisa perfect kalau melalui hukum Taurat itu. Excellent. Benar, tepat sekali. Apalagi? Hukum Taurat itu mati, tapi kasih karunia itu dalam Yesus itu yang menghidupkan. Amen. Maksudnya jadi keinginan Tuhan kita hidup oleh Roh Kudus, Pan. Ya. Sebab Roh Kudus yang memberi kita hidup dalam memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi yang penting adalah kehidupan dalam roh daripada kehidupan dalam hukum Taurat. Ya. Ada satu poin yang penting sekali yang saya mau jelaskan juga pada pagi hari ini adalah apa kira-kira? Saya melihat kalau Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa dalam hukum Taurat itu bisa diringkaskan dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Itu di Matius 22. Dan kita melihat di sini dikatakan di Roma 13 ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Amen. Jadi sekarang kita melihat bahwa Tuhan dengan disalib membayar semua hutang kita dan menebus, itu semua bisa diganti dengan kasih. Dan kasih itu adalah Allah sendiri. Jadi di sini katakan dengan Yesus hidup di dalam kita, kita menjadi serupa dengan Kristus, kita menjadi utusan Kristus, maka dengan sendirinya kasih berada di dalam kita, dan kasih itu yang adalah kegenapan dari seluruh hukum Taurat. Amin. Hebat ya. Lansia tuh pengetahuan tentang firman Tuhannya luar biasa. Puji Tuhan. Cuma ada satu poin yang penting sekali kalau kita renungkan firman Tuhan. Hukum Taurat itu mau mencoba merubah kehidupan kita dari luar ke dalam. Ya, betul. Right? Sedangkan Roh Kudus merubah kehidupan kita dari dalam keluar. Amin.
Contohnya, hukum Taurat. Bicara janganlah semua perintah dari luar agar kita jangan melakukannya. Jangan lihat the Ten Commandment. Keluaran 20. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat bagimu patung. Jangan sujud menyembah. Semuanya jangan. Janganlah membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Jadi semuanya adalah suatu perintah yang mau mengubah kita dari luar ke dalam. Beda dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu hidup di dalam kita dan merubah kita dari dalam keluar. Benar? Ya, benar. Apa contohnya dalam kehidupan semuanya kita? Mari kita diskusi ini lebih dalam lagi. Sebab ini penting sekali ya. Apa contohnya? Buah Roh Kudus. Buah roh. Right. Karena Tuhan sendiri hidup di dalam kita itu, kalau kita di Yohanes 15 ayat 4 bilang, kalau kita menjadi ranting pohon Tuhan, kita bersama-sama dengan dia, hidup di dalam dia, kita akan berbuah. Hiding. From inside out. Karena Tuhan sudah change hati kita. Jadi apa yang kita lakukan sekarang adalah change dari dalam keluar. Bukan terbalik. Contohnya kalau saya dulu di Indonesia dah. Kalau jadi orang Kristen, nggak boleh nonton, nggak boleh dansa, nggak boleh aneh-aneh. Semuanya nggak boleh. Jangan. Mana dengan demikian kita jadi orang Kristen tuh takut jadinya. Nggak mau jadi orang Kristen. Karena banyak restriction. Banyak ketentuan, banyak perintah. Sedangkan zaman Christianity dan sekarang seperti saya belajar, kita boleh melakukan apapun juga. Selama itu berada dalam keinginan Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Benar? Benar. Jadi itu perbedaan yang paling besar. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah merubah kehidupan kita dari inside out. Ada pertanyaan lagi di sini? Ada mungkin kasih kesaksian hidup. Bagaimana susahnya jadi hidup sebagai orang yang di bawah hukum Taurat? Halo. Ya. Ini Wis. Ya, Wis. Saya mau masuk sedikit di sini. Saya tidak setuju kalau dikatakan hukum Taurat itu sudah dibatalkan. No. Ada even di perjanjian baru. Satu iota pun dari hukum Taurat itu tidak berubah. Tapi yang bisa menjalani hukum Taurat itu hanyalah Tuhan Yesus. Itu sudah dijalaninya. Makanya kita percaya Tuhan Yesuslah yang sudah menjalani hukum Taurat itu dengan sempurna. Kita nggak bisa. Tapi hukum Taurat tidak pernah hilang. Masih ada. Itulah menjadi guide dari hidup kita manusia, baik pun yang dulu maupun yang sekarang. Memang kita sesudah Pantekosta ada diturunkan Roh Kudus yang menjadi membantu kita. Tapi dia itu bukanlah menentukan segala hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu masih ada dari permulaan dan tidak pernah hilang. Itu kepercayaan saya. Benar, it's a good statement. Cuman ada satu ayat yang bilang begini, Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat. Itu Matius 5:17. Ya, itu saya setuju. Memang Tuhan Yesus satu-satunya orang yang sudah menjalankan hukum Taurat itu. Dia udah menggenapi, artinya kalau kita hidup di dalam Yesus, hukum Taurat itu sudah ada di dalam kita sebetulnya. Makanya kita tidak perlu lagi mengikuti hukum Taurat, karena kalau kita ikut Yesus, Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Artinya arti hukum Taurat sudah ada di dalam hati kita. Amin. Betul? Amin. Jadi itu bukan membatalkan. Emang firman Tuhan di sini ditulisnya di
Efesus 2 ayat 15, kalau si Wis perhatikan, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu maksudnya bukan meniadakan hukum Taurat, tapi kita tidak perlu lagi hidup dalam hukum Taurat kalau kita hidup dalam Yesus. Benar? Ya, saya boleh tambahin sebentar. Ya. Oke, sebabnya yang tadi emang dikatakan Yesus telah menggenapinya. Sekarang kalau kita lihat di dalam Ibrani 10:16, Ibrani 10 ayat 16 mengatakan, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Jadi kita sekarang hidup dalam perjanjian baru. Ia berfirman, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka. Ya. Jadi firman Tuhan itu sekarang nggak perlu kayak yang tadi Sun Yong bilang dari luar dikasih tahu, tapi sudah ada di dalam. Di dalam hati kita. Yeah. Jadi dengan sekarang kan Yesus yang hidup, Roh Kudus yang hidup dalam kita, itu dengan sendirinya semua hukum-hukum Tuhan itu yang tadi kan dibilang jadi dijadikan satu, semua itu semua udah jadi masuk. Jadi nggak perlu kita tuh ngelihat dari luar, oh kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dengan sendirinya kita tidak mau. Makanya dibilang kan, dengan Tuhan hidup dalam kita, maka sebetulnya kita tidak ada keinginan untuk berbuat dosa lagi. Sebetulnya. Haleluya. Ya. Benar. Puji Tuhan. Hukum itu hanya di loh batu, tapi dengan Roh Kudus bersama Yesus itu kita bisa melakukan karena kuasa Roh Kudus. Amen, Liang Hua. Thank you. Ya. Di ayat yang ke-13, di situ untuk gampangnya saja. Sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah atau karena salib pengorbanan Tuhan Yesus, kasihnya semuanya. Jadi dulu tuh kita tuh jauh. Sekarang tuh ada apa-apa terus mikir, oh iya, pengorbanan Tuhan luar biasa. Oh ya, kita kok begini ya. Nah, Roh Kudus bekerja di dalam masing-masing hati kita. Jadi sekarang kita tambah dekat. Kalau dulu diingatkan, tuh, kok enggak baca firman, sekarang ada keinginan mau cari kebenaran itu lebih lagi. Amen. Amen, Hans. Ada lagi kalau nggak kita pindah ke poin kedua sekarang. Oke, sebentar. Kalau zaman dulu kan dibilang hanya dekat Allah saja kita tenang. Tapi sekarang nggak dekat Allah di dalam kita di dalam Allah udah abiding, lebih nggak bisa lebih dekat lagi dari itu. Amin. Melekat, kan? Amin. Melekat, cekat, dekat. Amin. Haleluya. Ada lagi yang mau tambahin atau tanya? For it's no longer I that liveth, but it's Christ who liveth in me. Haleluya, benar. Haleluya. Udah Sun Yong loh, orang Hansia udah pinter-pinter. Dia langsung. Dengerin tuh Pak Ciluliu, lansia hebat. Saya senang, maksudnya kita bisa semua berpartisipasi, karena itulah Holy Spirit itu di dalam hati kita semua berbicara. Kita saling melengkapi, tidak ada yang sempurna, dan kita saling mengingatkan gitu loh. Karena mungkin satu orang bisa hafal satu ayat, yang lain hafal ayat lain, dan saling melengkapi, itulah firman Tuhan ya. Itu puji Tuhan. Saya senang. Kristus. Betul sekali. Betul, saling melengkapi satu tubuh. Puji Tuhan, saya senang sekali. Tuhan lebih senang lagi. Amin. Ya. Oke, mari kita ke poin kedua. Katakan, dia menciptakan untuk poin kedua tadi, untuk menciptakan keduanya itu maksudnya orang Ibrani dan orang Yunani dan semua bangsa lain ya. Semuanya udah jadi satu. Dan satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Apa sih artinya ini? Apa arti dalam kehidupan kita? Betulnya saya yang susah ya soal itu. Hubungan sama manusia lain. Itu batas-batasnya kalau kita sendiri hidup di dalam satu. Tapi ya saya tidak bisa bilang, mungkin juga
ada katanya suruh love your sesama manusia itu perintah itu bagaimana? Sayangi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya yang selalu saya question itu. Ya. Itu kalau sama orang lain itu. Sekarang ini soal saya banyak mendengarkan yang di luar ya. Jadi mission itu apa perlu atau tidak itu. Mengabarkan ke orang lain itu. Apa ya paling enak memang kalau di dalam satu grup atau satu apa ya yang bisa bersatu semua itu memang itu namanya pilihan. Jadi kalau nganggap ada pilihan Tuhan itu memang bagus ya. Bagus, and itu jangan sampai ada halangan. Lah itu apa cuma di situ atau harus melebar? Itu banyak urusan dengan kuasa Tuhan. Amin. Ya. Ya, itu ada hubungannya dengan apa yang kita ingin bicarakan pada pagi hari ini. Ini poin kedua ini justrunya. Di dalam damai sejahtera itu. Kita bisa terangin tentang hal itu nanti. Tapi pasti yang sudah kuat seperti punya grup yang kuat dan saling menguatkan itu bagus sekali. Amin. Ya. Sebenarnya Tuhan sudah berikan kita alatnya ya. Udah equip kita supaya itu bisa semuanya terjadi. Nggak mungkin Tuhan menciptakan manusia tanpa mempersiapkan kita sampai kita nggak ngerti mesti ngapain, sampai kita kalang kabut. Why? Apa maksudnya semua ini? Maka itu Tuhan berikan kita damai sejahtera. Maka itu Tuhan bilang, Pak, kalau kita terima Yesus, kita akan menerima damai sejahtera dan sukacitanya. Betul nggak? Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Sukacitaku ku berikan kepadamu. Itu semuanya Tuhan berikan kepada kita sewaktu kita terima Tuhan Yesus dalam hati kita. Damai sejahtera, sukacita, semuanya udah ada dalam kita, built in. Dan sekarang tergantung kita. Bagaimana respon kita terhadap damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Di Kolose 3 ayat 15, Tuhan bilang begini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Apa artinya damai sejahteranya memerintah? What does it mean? Mungkin ada yang bisa tolong jawabin. Saya rasa kalau sukacita damai sejahtera itu bisa didapat kalau kita tuh hanya soak in di dalam firman Tuhan, di mana firman itu sudah menjadi bukan di otak tetapi juga jadi daging dalam hidup kita. Itu akan kita rasakan semuanya itu. Keinginan seperti tadi Hans juga bilang, membaca jadi kepingin. Kalau ada apa-apa kita juga rasanya tenang. Saya rasa kuncinya satu itu kita mesti soak in. Ini ngomong gampang dari saya. Ya, kalau yang artinya memerintah itu sepertinya kalau kita lihat itu umpire ya, kayak wasit ya dalam pertandingan. Dia yang menentukan ini benar atau tidak. Ya, dia yang memerintah, dia yang kasih keputusan akhir. Jadi saya melihat, jadi kalau kita mau menentukan apa-apa, kita tuh ngerasain damai sejahtera Tuhan itu ada nggak untuk kita melakukan itu. Kalau nggak ada damai sejahtera Tuhan, mendingan kita tidak melakukannya dulu. Ya. Kira-kira. Jadi maksudnya damai sejahtera adalah decision maker kita. Ya, benar ya, gak? ya. Yang memerintah. Betul. Kayak the umpire of pertandingan. Yang menjadi radar, menjadi decision maker kita, yang menjadi raja sebetulnya dalam kehidupan kita. Betul. Kita abide di dalam damai sejahtera itu, betul nggak? Amin. Amin. Ya, yang penting sekarang ini bagi kita yang sudah mengerti dasar atau firman-firman Tuhan, yaitu ada satu ayat yang gampang sekali, gampang dimengerti. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Itu Amsal 1:33 ya. Inggrisnya bagus sekali juga. But whoever listen me will dwell safely. Jadi
whoever. Listen itu juga mendengar, membaca, berdoa, menurut semuanya itu. Jadi di sini kuncinya mendengar. Mendengar itu terus menurut semuanya. Kalau mendengar saja kiri kanan keluar dari kuping ya sudah ya diselami lah. Tadi sudah dicelup itu apa itu. Soak in itu. Penting itu sekali. Jadi seperti yang Ana berkata tadi, bagaimana sama orang luar, itu paling penting. Jadi gimana kita bisa mempraktekkan itu, kalau kita damai sejahtera, menurut saya itu kita lakukan, tapi kalau tidak, jangan. Memang kalau di antara grup kita sekarang ini paling gampang. Tapi sebenarnya kalau sama orang luar, itu yang tadi, yaitu empire-nya di dalam kita, yaitu Yesus. Boleh Damai apa enggak? Damai sejahteranya boleh enggak? Ya gitulah. Iya, jadi memangnya itu sebetulnya. Jadi a bit selfish or whatever. Tapi untuk membesarkan di dalam diri itu memang itu number one. Jadi inside you itu harus betul-betul itu. Ya, siap. Betul. Tapi tadi sebenarnya kan dikatakan kita jadi terang dunia dan kita jadi garam dan sebagainya, right? Jadi tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan kita jadi suatu sumber yang menerangkan. Jadi itu tingkah laku kita sendiri yang jadi mencerminkan apa yang kita percayai dalam percaya pada Jesus. Benar. Itu penting. Ya. Jadi dari perbuatan kita besar. Kalau kita nggak damai, jangan lakukan. Betul nggak? Betul. Ada lagi mungkin yang bisa kasih contoh? Ya, karena hidup itu selalu berada di dalam suatu pilihan. Segala sesuatu di hadapan kita, di dalam kehidupan kita, selalu ada dua pilihan. Antara pilihan yang baik dan antara yang tidak baik. Biasanya kita tuh selalu memegang dasar sebagai apa yang kita untung. Segala sesuatu yang kita lakukan pada umumnya sebagai orang biasa itu selalu menitik beratkan what did I get. Setiap langkah yang kita lakukan selalu didasarkan untung saya apa. Apa yang saya dapatkan? Kalau saya tidak dapat apa-apa, saya tidak akan lakukan. Atau ada pilihan. Kalau saya laksanakan, saya dapat 60%, tapi 40% saya tidak dapat. Tapi di dalam ajaran Kristus, justru kebalikan. Di dalam ajaran Kristus, setelah kita menerima Kristus sebagai juru selamat, justru kebalikan. Langkah kita adalah, what can I do for somebody else? Amen. Nah, disinilah letak perbedaannya. Kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan, maka kita akan melakukan segala sesuatu yang menguntungkan atau demi untuk kebaikan orang lain. Tapi kebaikan kita sendiri, kita menjadikan nomor 2. Nah, disinilah ajaran Kristus untuk melaksanakannya itu. Soal bahwa kita tidak dapat apa-apa, itu bukan urusan kita, karena Tuhanlah yang akan memberikan sesuatu bagi kita. Jadi di sini ada perbedaan yang cukup kontradiksi antara pandangan orang yang belum mengenal Tuhan dan pandangan orang yang mengenal Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, maka kita selalu mengatakan, I give. What I will get, I trust in the Lord. Tapi dalam dunia umum, selalu, I must have something. Then I will do it. Nah, saya kira disitulah perbedaannya. Ya, saya juga agak mikir ke situ. Makanya kan yang dibilang lebih berbahagia memberi dari menerima. Menerima. Amen. Ya. Rewardnya menyusul nanti. Nanti dari Tuhan sendiri yang akan memberikannya.
Reward yang Dan sebenarnya. rewardnya adalah melimpah. Ya. Amen. Amin. Baik. Jadi yang paling penting adalah agar damai sejahtera kita jangan terganggu dalam kehidupan kita. Kalau itu terganggu aja, artinya something is not right. Kalau kita melakukan dalam damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita bicara kepada orang lain juga nggak marah-marah, nggak ada kebencian, nggak ada. Kalau itu semua terjadi, kalau kita mengatakan dengan kebencian, dengan marah-marah, dengan fitnah, itu pasti damai sejahtera kita terganggu. Hilang, nggak tenang lagi hidup kita. Ya. Ya number one tidak marah itu. Number one tidak marah. Ya, saya kalau mau tambahkan sedikit ya, kan damai sejahtera itu adalah buah Roh Kudus. Benar. Nah, sebetulnya kita itu kadang-kadang kalau kita ngeliat orang yang nyebelin, kita kepinginnya menjauhkan diri dari orang yang nyebelin, kan? Nah, sebetulnya orang yang nyebelin, yang mengecewakan, itu adalah alat yang dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita. Amen. Padahal karakter kita itu adalah buah Roh Kudus yang kasih semua itu ya, yang 9 itu. Jadi kita kalau lihat orang yang nyebelin, jangan kita kesel, jauhin. Kita lihat, oh ini nih Tuhan lagi mau kita naik kelas, karakter kita lagi mau dibentuk lebih bagus lagi serupa Kristus. Amin. Yes. Amen. Saya tambahin ya. Ya. Tuhan bilang, damai sejahtera yang diberikan itu melampaui akal budiku. Amin. Sehingga kita itu melakukan tanpa pikir-pikir, loh, kok aku enggak apa-apa ya, dimarahi orang kok enggak marah ya? Kok aku I can control it? Because Tuhan itu yang memberikan tuh melampaui akal budiku, sehingga aku tidak merasa. Itu, memerintah di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Udah pada ngerti semua ini ya, saya rasa udah pada pick up semuanya. Mari kita ke bagian ketiga, soalnya udah hampir jam 12. Waktu cepat sekali. Coba ngomong 2 ayat nih, Sun Leong. Oke, poin ketiga sarang. 16. Untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh. Allah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita adalah agar kita bertugas atau melakukan pekerjaan Tuhan. Karena itu kita dipanggil ini sebagai tubuh Kristus, betul nggak? Betul. Sekarang pertanyaannya, apakah fungsi tubuh Kristus di dalam kerajaan Allah? Kalau menurut saya adalah kasih. Mengasihi sesama maksudnya? Ya. Ya. Dengan dasar itu, maka kita tidak lagi ada pikiran untung rugi, tetapi karena adanya kasih, maka kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah kasih. Dan dari kasih itulah nanti akan terjadi sesuatu yang betul-betul datang dari kasih. Karena kasih adalah sesuatu yang kita tidak bisa ukur, kita tidak bisa hitung. Adalah datang dari Tuhan Yesus. Amin. Amin. Apalagi apa fungsi tubuh? Setiap tubuh anggota tubuh mesti bekerja bersama. Siska lagi speaking siapa? Bekerja bersama, itu fungsi tubuh bekerja bersama untuk mencapai satu tujuan. Yang tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yes. Ya, Amin. Menyelesaikan tugas Tuhan Yesus di bumi ini. Yes. Right? Saya lihat di sini sebetulnya semua sudah tercakup di dalam kalau kita berdoa Bapa kami, di situ kan dibilang dikuduskanlah namamu. Jadi tugas kita di dunia ini untuk seorang dapat melihat bahwa nama Tuhan adalah kudus. Datanglah kerajaanmu. Kerajaan Allah datang di bumi dan jadilah kehendakmu. Tadi yang jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi tadi yang Siska bilang kehendak Tuhan. Jadi sebetulnya kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, itu adalah tujuan utama kita. Sebetulnya seperti ada amanat agung Kristus, jadikanlah semua bangsa muridku. Sebetulnya ini semua tercakup di sini. Di dalam kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Benar. Amin. Ya. Kita jangan lupa ya, kita sudah diberi kunci kerajaan surga. Amin. Apa maksudnya? Bayangin ya, kita sudah diberi kunci kerajaan surga. Adalah dasar. Karena diberi kunci, berarti kita tinggal buka pintu untuk masuk ke dalam
penghidupan sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Betul, kita punya hak. Terserah kita mau pakai kunci apa tidak. Ya, Ya, kalau kita punya authority maksudnya. Ya. Ya. Oke. Ya. Ya, kunci diberikan kepada kita kalau kita hidup di dalam Kristus. Itu. Ini kan maksudnya tubuh Kristus, kita menjadi tubuh Kristus kan maksudnya. Ya. Tuhan adalah mainnya, perasaan Tuhan. Maka itu firman Tuhan bilang, biar pikiran dan perasaan Tuhan ada di dalam kita. Itu maksudnya Tuhan menjadi otaknya, brainnya. Kita adalah tubuh Kristus yang menjalankan pekerjaan Tuhan. Menjadi saksi hidup, menjadi ambasador Tuhan, menjadikan semua murid bangsa Tuhan, membawa seisi bumi ini ke dalam surga. Sebenarnya itu semua tugas kita. Betul nggak? Ya. Sebagai tubuh. Jadi di dalam Tuhan tidak ada perbedaan. Bangsa apa, bangsa ini, bangsa Jewish, bangsa apa. Tetapi di dalam Yesus, semua bangsa adalah untuk dijadikan muridku. Benar. Itu semua harus dikasihi dan bisa dikasihi. Dan kita melakukan itu. Makanya love your neighbor. Amin. Tak perlu orang itu Islam atau orang Jewish atau apa. Kita harus mengasihi. Dan dengan kasih itu, kita bisa masuk bahwa Tuhan itu kasih. Mereka bisa mengerti, merasakan bahwa kita melakukan kasih itu. Dengan itu penginjilan bisa masuk. Dengan kasih kekuatan kita. Bukan dengan Injil, oh ini sama ini, tidak. Tapi melakukan kasih, maka kita bisa melakukan. Dan Tuhan memberikan rohnya yang kudus, sehingga kita bisa dipimpin, diberi wisdom. Kapan bisa memberitahukan, kapan tidak. Dan seperti tadi Engel bilang, kalau tidak ada damai sejahtera, jangan terobos terus. Tapi tunggu Tuhan. Kapan Tuhan? Kita bisa bicara sama orang itu. Amen. Ya. Secara praktisnya. Ya. Betul, betul. Ada satu pertanyaannya. Ada ayat, apa yang kamu ikat di bumi ini akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan akan terlepas di surga. Sebetulnya saya kurang mengerti ayat itu. Tolong jelaskan. Oke, Inga. Saya, kamu dulu lah. Enggak, kamu diterangkan deh. It's good question. Very, very good question. Itu ada hubungan dengan authority Tuhan kepada kita ya. Itu kunci sebetulnya. Kunci kerajaan surga di situ. Ya, jadi itu lebih berarti kita yang mengizinkan, ya. Apa itu yang tadi ini juga bilang authority, kita mempunyai authority untuk itu, dan juga apa itu, jadi kita yang kasih permission, kita yang bisa menutup gitu. Jadi kita mempunyai apa itu yang kita lepaskan, yang kita, pengertian saya sih gitu. Pengertian saya adalah kasih. Karena apa yang kita ikat di dunia pada umumnya adalah berdasarkan pada huruf I besar. Maka di dalam segala tindakan, kita selalu melihat kepada apa yang dunia akan berikan kepada kami. Dan dunia memberikan pada kita adalah segala sesuatu yang menurut kita ini menguntungkan kita. Dunia selalu memberikan keuntungan. Tetapi dalam kasih, maka bukan lagi apa yang kita dapat, tapi selalu bertolak dari apa yang kita bisa berikan. Nah, di dalam kasih adalah apa yang kita bisa berikan. Kenapa kita harus percaya bahwa kebaikan akan selalu memberikan kebaikan. Sedangkan keuntungan belum tentu selalu memberikan kebaikan. Karena seringkali keuntungan akan memberikan kejelekan. Tetapi kalau kita hidup berpangkal pada kebaikan, meskipun mungkin satu waktu kebaikan kita itu mendapat balasan yang menyakitkan, tetapi pada akhirnya kebaikan itu akan memberikan kebaikan. Benar. Di dalam kasih Tuhan Yesus selalu bersandarkan pada beri dan kebaikan. Tidak pernah menghitung apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh.
Saya kira itulah dasar dari kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kasih. Kasih adalah kebaikan. Amen. Saya boleh tambahin sedikit ya tadi yang pertanyaan Siska. Saya melihat bahwa Tuhan tuh sudah tadi yang Sunyong sudah katakan, nggak cuma kasih kita power, tetapi memberikan kita authority. Nah, authority ini yang kita bisa ikat atau kita bisa lepaskan. Makanya Tuhan waktu murid-muridnya itu hampir tenggelam bangunin Tuhan menenangkan danau itu, tapi kan Tuhan bilang, di mana kepercayaanmu? Sebab waktu Tuhan mengutus murid-muridnya, kan dia kasih power and authority. Dia bilang ke muridnya, kamu sembuhkan orang, kamu usir setan. Tuhan nggak bilang, kalau kamu lihat orang sakit, kamu doa ya ke saya, baru petition ke saya supaya orang itu sembuh. Tapi kita sudah dikasih authority untuk menyembuhkan orang itu. Jadi kita sudah dikasih Tuhan untuk melepaskan kesembuhan pada orang itu. Nah, kita melihat kalau ada badai, kita sudah dikasih authority dengan Tuhan untuk mengikat badai itu. Gitu. Jadi saya melihat, makanya yang Tuhan juga bilang, sebetulnya semuanya sama. Makanya berkatalah kepada gunung ini, beranjaklah. Bukannya kita, jadi kok kita punya masalah, bukan kita, aduh Tuhan tolong. Tuhan sudah kasih authority, sudah kita bisa melepaskan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa melepaskan kuasa itu, kita bisa mengusir setan, kita bisa menyembuhkan, kita bisa mengatasi semua masalah. I hope Siska, kamu ya itulah kira-kira saya pengertian saya itu dalam mengikat dan melepaskan. Thank you. Very, very good. Ada lagi, kalau enggak saya mau cuman bacakan doa Rasul Paulus di Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Daripada saya yang doa, mendingan Rasul Paulus yang doa dah. Bagusan dia. Tapi kamu buat ini kali yang dipilih, Sunyong. Ayat 21. Pak Sunyong, saya ingin menambahkan, saya bersyukur sekali mendengar dari semua para Bapak Ibu yang sudah memberikan ini ya, sharing. Saya mendapatkan itu semua. Kuncinya itu yang saya dapat ya di ayat 14 sebelumnya, karena dialah damai sejahtera yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu persekutuan, perseteruan. Sebetulnya di antara kita dan Tuhan itu ada tembok pemisah, yaitu perseteruan itu ya, dosa itu. Tapi karena ada damai sejahtera itu yang dihasilkan oleh Tuhan, yaitu kasih yang tadi disebutkan oleh Om Alwin ya. Dari tadi itu kasihnya Tuhan tuh yang begitu luar biasa, kasih yang tidak yang tidak ada pamrih gitu ya, yang tidak menuntut keuntungan, itu Tuhan Yesus ya. Jadi kasihnya yang dihasilkan daripada itu, damai sejahtera yang dihasilkan oleh kasihnya Tuhan itu yang tanpa pamrih, yang meskipun diapakan, tapi dia tetap mengasihi, tetap dia lakukan itu semua, dan itu menghasilkan damai sejahtera. Justru damai sejahtera itu akhirnya yang bisa menyatukan tembok pemisah itu yang dihancurkan oleh Tuhan, dan kita akhirnya bisa plek jadi satu sama Tuhan. Jadi seperti yang saya dapat tadi juga dari Steve, karena tadi shock itu tadi ya, bisa ngeplek jadi satu sama Tuhan, sehingga kita juga bisa sama-sama satu dengan Tuhan. Ya, jadi tidak ada lagi antara pemisah lagi, tetapi saya mendapatkan banyak berkat daripada Bapak Ibu yang sudah memberikan sharing, dan saya mendapat rangkumannya. Saya begitu luar biasa mendapatkan berkat ya, sehingga kita semuanya menjadi satu dengan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah Roh Kudus sendiri ya, sehingga kita ada ukurannya tadi, ada kuncinya. Kalau kita lakukan sesuatu yang buruk, kalau dulu mungkin kita seenaknya melakukan yang buruk, mau iri hati, mau marah, mau apa, itu dulu. Tapi kalau kita sudah satu dengan Tuhan, damai sejahtera itu pasti menjadi kuncinya gitu. Mesti ada radarnya gitu, damai sejahtera. Kalau kita mau iri, kita mau berbuat apa, pasti kita ada Roh Kudus yang kayak ngomong gitu loh. Kayaknya nggak ada damai sejahtera. Tapi kalau kita melakukan yang baik, kita malah nggak jadi iri, nggak jadi marah gitu. Kita pasti ada damai sejahtera. Aku menang. Dalam hati ini pasti ada damai sejahtera. Jadi saya bersyukur sekali mendapatkan berkat yang luar biasa daripada firman yang disampaikan oleh Kosong, juga berkat semua daripada sharing daripada Bapak Ibu, sehingga saya mendapatkan kekuatan yang luar biasa, sehingga saya bisa merangkumnya. Saya menjadi kekuatan bagi saya. Saya percaya juga semua yang sudah mendengar
akan juga pasti mendapatkan berkat. Ya, puji nama Tuhan. Thank you so much. Ada lagi? Kalau nggak saya tutup dengan doa Rasul Paulus. Sundiong, Ya. saya mau nanya sedikit. Tadi waktu saya dengar you said hukum Taurat itu sudah nggak ada. Itu aja coba terangkan sedikit. Makanya saya waktu dengar hukum Taurat sudah tidak ada, so I got it on my mind something. Tapi memang dasar dari hukum Taurat itu sudah dijadikan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, kan? Tetapi you don't mean that hukum Taurat itu sudah nggak ada. No, bukan nggak ada. Sudah digenapi. Ya, saya setuju. Dimeteraikan dalam hati. Dijalani oleh Tuhan Yesus karena Dia sendiri yang bisa menjalankan itu dengan sempurna. Ya, Wis, kan kita bahwa sebetulnya hukum Taurat itu kan juga firman Tuhan. Ya. Nah, kita tahu kayak hukum Taurat, Bible ini firman yang tertulis. Ya. Tetapi Yesus adalah firman yang hidup. Dan di Yohanes dibilang, pada mula adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah, kan? Jadi Yesus sendiri itu adalah firman yang hidup. Nah, sekarang kalau Yesus tuh hidup di dalam kita, dengan sendiri berarti firman itu hidup di dalam kita. Amin. Makanya tadi yang dikatakan bahwa di dalam perjanjian baru, firman Tuhan itu sudah ditulis di dalam kita. Jadi kita nggak usah baca, tapi kita sudah tahu tadi dengan damai sejahtera, itu yang jadi wasitnya, yang Roh Kudus mengingatkan semua. Amen. Dimeteraikan di dalam hati kita. Ya, Asal kita selalu ingat bahwa Yesus Kristus itu adalah firman Allah sendiri, adalah firman yang hidup dan hidup di dalam kita. Amin. Ya. Saya agree dengan itu dan saya senang melihat diskusi dan lain-lain ini menunjukkan banyak di antara lansia juga yang sudah tahu banyak juga tentang firman, yang banyak sudah tahu tentang firman. Biarpun kita hari ini ngomongnya tentang Roh Kudus, tentang tapi basis dari semua yaitu kasih. Dan 10 hukum itu kan yang pertama sampai yang kelima kan mengasihi Tuhan, yang dari 5 sampai 10 itu mengasihi sesama kita kan. Tapi itulah yang saya kenal sebagai hukum Taurat, sebagai pedoman. Saya nggak setuju kalau itu dibilang sudah nggak ada. Sudah digenapi sama Tuhan Yesus. Dia satu-satunya yang hanya bisa menjalankan dengan sempurna. Dan itu sudah terjadi waktu Dia menebus segala dosa kita dan mati di salib. Is that okay, Sundiong? Ya, good. Ya, betul. Jangan saya bukan mau Digenapi, nggak setuju dengan kamu bilang hukum Taurat sudah nggak ada tadi. I don't know, maybe saya salah dengar atau gimana. Ya, memang tertulis di firman, tapi ini firman, ya ini tertulis di dalam firman. Sunjong cuma mengutip firman, tapi emang saya melihat bahwa kita kan terjemahan. Jadi maybe kita mesti menelusuri di apa itu, I don't know, bahasa Greeknya gimana, sebab kan banyak bahasa itu yang bisa diartikan macam-macam ya. Tapi ya saya ngerti pokoknya maksudnya bahwa kita sekarang nggak usah, pokoknya bahwa semua firman itu sudah ada digenapi dan sekarang tinggal di dalam kita. Yes, itu yang penting. Mari kita berdoa yang diambil dari Rasul Paulus di Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Saya ambil cuma summary-nya aja ya, supaya jadi lebih cepat ditangkapnya dan dimengerti. Inilah doa Rasul Paulus untuk kita semuanya, bukan hanya untuk orang Efesus saya percaya, tapi untuk kita semuanya yang hidup di dalam Kristus. Supaya Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kita oleh rohnya. Sehingga oleh iman kita Kristus diam di dalam hati kita, dan kita berakal serta berdasar di dalam kasih. Supaya kita semua mendapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Agar kita dapat mengenal kasih itu, sekalipun kasih ini melampaui segala akal pengetahuan kita. Supaya kita dipenuhi di dalam kepenuhan Allah. Bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Tuhanlah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin.
Saya balikin kepada pimpinan. Siapa ya pimpinannya sekarang? You know, we have this program already. It's really good, right? But then Jane has this program, if we hopefully until June, right? So when I think after June, I was just thinking that how we can, somebody has to continue. Although I tell you, this is my first time. I'm just like listening because I'm at a loss really, because for one thing, I don't really understand fully what is being done because of complete Indonesian, right? But in some way, it's good. The program is good for everybody. I'm glad that mostly everybody can contribute and say what they are. I thought, but I'm really at a loss what to say because it's only Jane has prepared until the end of June, right? Maybe June, July, August, September, I don't know. Somebody has to continue. You know, what we need really is just to pray what's God's plan. Exactly. The future, whether to continue, whether it is, and that's just my feeling too, that through God's guidance and direction, you know, you have just have to listen to Him, right? Oh, Sunyong udah kelar, Sunyong? Udah Oke, thank you. Okay, bye everyone. Okay, bye-bye. Oke, bye-bye. God bless.